Halo adik-adik, kali ini saya akan menjelaskan rumus kimia SMA tentang larutan asam dan basa. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian akan dapat info jika ada video yang terbaru. Langsung saja, larutan asam dan basa. Teori asam basa. Yang pertama, asam basa Arrhenius. Menurut Arrhenius, asam adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H+. Contoh, HCl menjadi H+ ditambah Cl-. Basa adalah senyawa yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contoh, CaOH 2 kali menjadi Ca2+ ditambah 2OH-. Yang kedua, asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah senyawa yang melepaskan proton atau H+. Setelah melepas proton, maka senyawanya disebut basa konjugasi. Basa adalah senyawa yang menerima proton atau H+. Setelah menerima proton, maka senyawanya disebut asam konjugasi. Untuk memudahkan menghafal, bisa memakai konsep asam sama dengan donor proton dan basa sama dengan akseptor proton. Contoh, HCO3- ditambah H2O menghasilkan CO3 2- ditambah H3O+. Jika diperhatikan, HCO3- berpasangan dengan CO3 2-. HCO3- melepaskan proton atau H+, sehingga banyak atom H berkurang 1 dan jumlah muatan juga berkurang 1. Karena pada HCO3- jumlah atom H adalah 1, setelah atom H berkurang 1, maka atom H-nya habis. Sedangkan muatannya adalah -1. Karena muatannya berkurang 1, maka muatannya menjadi -2. Sehingga HCO3- melepaskan proton menjadi CO3 2-. Karena HCO3- donor proton, maka HCO3- adalah asam. Setelah melepaskan proton menjadi CO3 2-. Maka CO3 2- adalah basa konjugasi. Berikutnya, H2O berpasangan dengan H3O+. H2O menerima proton atau H+, sehingga banyak atom H bertambah 1 dan jumlah muatan juga bertambah 1. Pada H2O, jumlah atom H adalah 2 dan jumlah muatannya 0. Setelah menerima proton, maka jumlah atom H bertambah 1 dan jumlah muatan bertambah 1. Sehingga H2O menerima proton menjadi H3O+. Karena H2O akseptor proton, maka H2O adalah basa. Setelah menerima proton menjadi H3O+. Maka H3O+ adalah asam konjugasi. Senyawa yang dapat bersifat asam dan basa disebut senyawa amphoter.
Contoh, H2O jika bersifat asam, maka basa konjugasinya OH-. Jika bersifat basa, maka asam konjugasinya H3O+. Karena H2O dapat bersifat asam dan basa, maka H2O senyawa amfoter. Yang ketiga, asam basa Lewis. Menurut Lewis, asam adalah molekul atau ion yang dapat menerima pasangan elektron. Basa adalah molekul atau ion yang dapat memberikan pasangan elektron. Untuk memudahkan menghafal, bisa memakai konsep asam sama dengan akseptor pasangan elektron, dan basa sama dengan donor pasangan elektron. Contoh, NH3 ditambah BF3 menghasilkan H3NBF3. Perhatikan rumus struktur NH3. Pada atom pusat N, terdapat satu pasangan elektron bebas. Perhatikan juga rumus struktur BF3. Atom pusat B tidak memenuhi aturan oktet, karena hanya terdapat 6 elektron. Nah, selanjutnya, perhatikan rumus struktur H3NBF3. NH3 dan BF3 membentuk ikatan kovalen koordinasi. NH3 memberikan pasangan elektron, dan BF3 menerima pasangan elektron. Sehingga asam adalah BF3 dan basa adalah NH3. Berikutnya, derajat keasaman atau pH. Yang pertama, asam. Asam dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, asam kuat. Ciri-ciri asam kuat, asam yang tidak mengandung oksigen, ada 4, yaitu HCl, HBr, HI, dan HCNS. Asam yang mengandung oksigen, jumlah atom O dikurangi jumlah atom H lebih dari atau sama dengan 2. Contoh, HNO3, H2SO4, HClO4. Yang kedua, asam lemah. Ciri-ciri asam lemah, asam yang tidak mengandung oksigen selain 4 senyawa yang di atas. Contoh, HF, H2S. Asam yang mengandung oksigen, jumlah atom O dikurangi jumlah atom H kurang dari 2. Contoh, HNO2, H2SO3, H3PO4, CH3COOH. Selanjutnya, rumus umum dari pH adalah pH sama dengan min log konsentrasi H+. Untuk asam kuat HAZ, konsentrasi H+ sama dengan Ma kali A. Untuk asam lemah, ada 4 rumus, yaitu konsentrasi H+ sama dengan akar Ka kali Ma. Konsentrasi H+ sama dengan Ka per alfa. Konsentrasi H+ sama dengan alfa kali Ma. Alfa sama dengan akar Ka per Ma. Pemilihan rumus berdasarkan dari apa yang diketahui. Berikut penjelasan lambangnya.
Agar perhitungan logaritma lebih mudah dan cepat, hafalkan konsep berikut. Min log 10 pangkat min n sama dengan n. Min log k kali 10 pangkat min n sama dengan n min log k. Contoh, tentukan pH dari H2SO4 0,2 molar. H2SO4 termasuk asam kuat. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan Ma kali A. Sama dengan 0,2 kali 2. Sama dengan 0,4. Sama dengan 4 kali 10 pangkat min 1 molar. pH sama dengan min log konsentrasi H+. Sama dengan min log 4 kali 10 pangkat min 1. Sama dengan 1 min log 4. Yang kedua, basa. Basa dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, basa kuat. Basa yang terbentuk dari logam alkali atau golongan 1A dan logam alkali tanah atau golongan 2A merupakan basa kuat. Contoh, NaOH, KOH, CaOH 2 kali, BaOH 2 kali. Yang kedua, basa lemah. Basa yang terbentuk selain dari logam alkali dan logam alkali tanah merupakan basa lemah. Contoh, AgOH, NH3 atau NH4OH, CuOH 2 kali. Selanjutnya, rumus umum dari pOH adalah pOH sama dengan min log konsentrasi OH min. Hubungan dari konsentrasi H+ dan konsentrasi OH min adalah konsentrasi H+ kali konsentrasi OH min sama dengan tetapan kesetimbangan air murni atau KW. Pada umumnya, nilai KW adalah 10 pangkat min 14. Jadi, konsentrasi H+ kali konsentrasi OH min sama dengan 10 pangkat min 14. Dan hubungan pH dan pOH adalah pH ditambah pOH sama dengan 14. Untuk basa kuat, LOH B kali, konsentrasi OH min sama dengan MB kali B. Untuk basa lemah, ada 4 rumus, yaitu konsentrasi OH min sama dengan akar KB kali MB. Konsentrasi OH min sama dengan KB per alfa. Konsentrasi OH min sama dengan alfa kali MB. Alfa sama dengan akar KB per MB. Pemilihan rumus berdasarkan dari apa yang diketahui. Berikut penjelasan lambangnya. Contoh, tentukan pH dari NH3 0,2 molar. Kb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. NH3 termasuk basa lemah. NH3 bisa dianggap sama dengan NH4OH. Karena yang diketahui MB dan KB, maka rumus yang dipakai adalah konsentrasi OH min
sama dengan akar KB kali MB sama dengan akar 2 kali 10 pangkat min 5 kali 2 kali 10 pangkat min 1 sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 molar. pOH sama dengan min log konsentrasi OH min sama dengan min log 2 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 3 min log 2. pH plus pOH sama dengan 14. Jadi, pH sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 3 min log 2 sama dengan 14 min 3 plus log 2 sama dengan 11 plus log 2. Berikutnya, indikator asam basa. Yang pertama, kertas lakmus. Kertas lakmus hanya bisa menguji larutan bersifat asam, netral, atau basa. Tidak bisa mengukur nilai pH larutan secara detail. Warna lakmus ada 2, yaitu merah dan biru. Jika dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus, yang merah tetap merah dan yang biru berubah menjadi merah, maka larutan tersebut sifatnya asam. Jika dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus, yang merah tetap merah dan yang biru tetap biru, maka larutan tersebut sifatnya netral. Jika dalam suatu larutan dicelupkan kertas lakmus, yang merah berubah menjadi biru dan yang biru tetap biru, maka larutan tersebut sifatnya basa. Yang kedua, indikator universal. Indikator universal bisa mengukur nilai pH larutan lebih detail. Agar lebih rinci, maka biasanya digunakan beberapa indikator sekaligus. Berikut ini tabel beberapa indikator universal beserta rentang nilai pH dan warnanya. Contoh, perhatikan data uji pH 2 buah air limbah berikut. Dari hasil pengujian, maka pH air limbah 1 dan 2 berturut-turut adalah: yang pertama, limbah 1. Perhatikan baik-baik. Cara membaca hasil pengujian tiap indikator adalah: pada indikator metil merah, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3 dan warnanya merah sampai kuning. Artinya, jika pengujian warnanya merah atau sebelah kiri, maka yang diarsir batas kiri ke arah kiri, yaitu 4,2 ke kiri. Jika warnanya campuran merah dan kuning, artinya bukan warna merah dan bukan kuning, maka yang diarsir di antara batas kiri dan kanan, yaitu 4,2 sampai 6,3. Jika warnanya kuning, maka yang diarsir batas kanan ke kanan, yaitu 6,3 ke kanan. Pada soal ini, limbah 1 warnanya merah. Jadi, yang diarsir 4,2 ke kiri. Pada indikator metil jingga, trayek pH-nya 2,1 sampai 4,4 dan warnanya
merah sampai kuning. Limbah 1 warnanya jingga, artinya campuran merah dan kuning. Jadi, yang diarsir adalah 2,1 sampai 4,4. Pada indikator bromtimol biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6 dan warnanya kuning sampai biru. Limbah 1 warnanya kuning, jadi yang diarsir 6,0 ke kiri. Nah, pH limbah 1 adalah daerah yang kena arsir sebanyak 3 kali atau yang kena garis sebanyak 3 kali. Sehingga pH limbah 1 sama dengan 2,1 kurang dari atau sama dengan pH kurang dari atau sama dengan 4,2. Yang kedua, limbah 2. Caranya sama ya. Pada indikator metil merah, trayek pH-nya 4,2 sampai 6,3 dan warnanya merah sampai kuning. Limbah 2 warnanya kuning. Jadi, yang diarsir 6,3 ke kanan. Pada indikator metil jingga, trayek pH-nya 2,1 sampai 4,4 dan warnanya merah sampai kuning. Limbah 2 warnanya kuning. Jadi, yang diarsir 4,4 ke kanan. Pada indikator bromtimol biru, trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6 dan warnanya kuning sampai biru. Limbah 2 warnanya biru. Jadi, yang diarsir 7,6 ke kanan. Nah, pH limbah 2 adalah daerah yang kena arsir sebanyak 3 kali atau yang kena garis sebanyak 3 kali. Sehingga pH limbah 2 sama dengan pH lebih dari atau sama dengan 7,6. Berikutnya, penetralan asam kuat dan basa kuat. Rumusnya, Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Berikut penjelasan lambangnya. Contoh, banyaknya CaOH2 kali 0,1 molar yang diperlukan untuk menetralkan 100 ml HCl 0,05 molar adalah, langsung saja masuk ke rumus Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. 0,05 kali 100 kali 1 sama dengan 0,1 kali Vb kali 2. 5 sama dengan 0,2 kali Vb. Vb sama dengan 5 per 0,2 sama dengan 25 ml. Berikutnya, reaksi pada larutan asam basa. Yang pertama, reaksi penetralan. Reaksinya, asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Contoh, HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl ditambah H2O. Yang kedua, reaksi oksida basa dengan asam. Reaksinya, oksida basa ditambah asam menghasilkan garam ditambah air. Contoh, CaO ditambah H2SO4
menghasilkan CaSO4 ditambah H2O. Yang ketiga, reaksi oksida asam dengan basa. Reaksinya, oksida asam ditambah basa menghasilkan garam ditambah air. Contoh, CO2 ditambah 2NaOH menghasilkan Na2CO3 ditambah H2O. Yang keempat, reaksi amonia dengan asam. Reaksinya, NH3 ditambah asam menghasilkan garam amonium. Contoh, NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Yang kelima, reaksi pembentukan gas. Ada beberapa reaksi pembentukan gas. Di antaranya adalah pembentukan gas CO2. Reaksinya, garam karbonat ditambah asam kuat menghasilkan garam ditambah H2O ditambah CO2. Contoh, reaksi kalsium karbonat dengan asam klorida adalah CaCO3 ditambah 2HCl menghasilkan CaCl2 ditambah H2O ditambah CO2. Pembentukan gas H2. Reaksinya, logam ditambah asam kuat encer menghasilkan garam valensi rendah ditambah H2. Ada beberapa catatan atau not asam encer kecuali HNO3. Bila logamnya Cu, Hg, Ag, Pt, dan Au, maka tidak terjadi reaksi. Contoh, reaksi logam besi dengan asam sulfat encer adalah Fe ditambah H2SO4 menghasilkan FeSO4 ditambah H2. Pembentukan gas SO2. Reaksinya, logam ditambah H2SO4 pekat menghasilkan garam sulfat valensi tinggi ditambah H2O ditambah SO2. Ada beberapa catatan atau not. Bila logamnya berlebihan, maka garam sulfat valensi rendah. Bila logamnya Pt dan Au, maka tidak terjadi reaksi. Contoh, reaksi logam besi dengan asam sulfat pekat adalah 2Fe ditambah 6H2SO4 menghasilkan Fe2SO4 3 kali ditambah 6H2O ditambah 3SO2. Pembentukan gas NO2. Reaksinya, logam ditambah HNO3 pekat menghasilkan garam nitrat valensi tinggi ditambah H2O ditambah NO2. Ada beberapa catatan atau not. Bila logamnya berlebihan, maka garam nitrat valensi rendah. Bila logamnya Pt dan Au, maka tidak terjadi reaksi. Contoh, reaksi logam besi dengan asam nitrat pekat adalah Fe ditambah 6HNO3 menghasilkan FeNO3 3 kali ditambah 3H2O ditambah 3NO2. Pembentukan gas NO.
reaksinya logam ditambah HNO3 encer menghasilkan garam nitrat valensi tinggi ditambah H2O ditambah NO. Ada beberapa catatan atau note. Bila logamnya berlebihan, maka garam nitrat valensi rendah. Bila logamnya PT dan AU, maka tidak terjadi reaksi. Contoh, reaksi logam besi dengan asam nitrat encer adalah Fe ditambah 4HNO3 menghasilkan FeNO3 3 kali ditambah 2H2O ditambah NO. Nah, penjelasan materinya sudah selesai. Nantikan pembahasan soalnya di video berikutnya ya. Bye.